billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fi Kitabul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati wa ikhwani rahimahullah, marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pagi ini, siang ini ya. Kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan tidak kalah penting adalah nikmat kemauan yang kemudian Allah berikan semua itu kepada setiap orang, tetapi tidak setiap orang mau menggunakannya untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah saat yang sungguh istimewa bagi saya, bahwa saya kedatangan tamu begitu banyak, ahwat-ahwat yang insya Allah solehah semua ya. Saya juga jadi modal jenggot doang, jenggotnya banyak, ilmunya sedikit, nggak kayak Ustadz Abdul Salam kan jenggotnya sedikit tapi ilmunya banyak. Ya, tolong dipahami lagi bahwa apabila ada kelebihannya itu hanya kebetulan saja. Kalau ada kekurangannya itu adalah kepastian. Jadi mohon maaf, mohon dimaklumi ya. Nah, karena kalaupun dianggap ustadz, ternyata saya belum memenuhi syarat dan ketentuan sebagai ustadz ya. Hanya baru kelihatan aja. Ada seorang polisi itu ada orang biasa pakai baju polisi, kan kelihatan seperti polisi, tapi ternyata bukan. Karena apa? Tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan sebagai seorang polisi. Nah, kalau saya pakai peci, jenggotnya panjang, kelihatan kayak ustadz, tapi ternyata bukan ustadz. Kemudian kalau ngaku-ngaku ustadz malah jadi bahaya. Nanti jadinya ustadz gadungan. Ustadz Jafar, boleh sambil makan kan? Boleh ya. Boleh ya. Enggak puasa lagi. Harus spesial. Oh, harus spesial. Ya. Silakan yang mau makan silakan sambil makan, yang mau minum silakan sambil minum. Karena kata Ustadz Abdul Salam tadi kita santai aja, ini yang spesial. Tadinya saya juga mau pakai kaos tapi kan malu gitu, dan nanti tambah grogi malah. Ya, kita mulai ya. Kita mulai. Enaknya mulainya dengan ini ya, dengan misi kayak semacam teka-teki silang ya. Karena uti-uti ini semua, ahwati semua adalah orang-orang yang berilmu, maka misi teka-teki silangnya juga harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya di situ ada lontong, ada apa lagi ya? Nanti ada sound system, ada AC, boleh dibawa lagi. Kita mulai ya. Kita isi dengan jawaban sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana kita belajar sehari-hari. Ya, setuju ya? Ya, pertama, Allah lah yang menjadikan tertawa dan tersenyum. Nangis ya? Betul. Yang
kedua, Allah lah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Yang ketiga, Allah lah yang menjadikan laki-laki dan Perempuan. kalau ada yang bencong berarti nekat itu namanya. Kemudian Allah lah yang menjadikan kekayaan dan Kemiskinan. masa sih masih ada yang jawab kemiskinan? Ini masalahnya tadi kan saya bilang jawabnya harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada dalam As-Sunnah itu yang harus jadi jawabannya. Kalau kemudian ada yang bilang kemiskinan itu nekat. Ayo kita lanjutkan. Nah ini jawabannya. Ya, ternyata jawabannya dan bahwasannya dia Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan, bukan kemiskinan. Kalau kemudian ternyata ada yang miskin, oh, ini ketentuan Allah, ini takdir Allah ya. Dan bahwasanya dia Allah takdirkan, Allah berikan kekayaan dan berikan kecukupan. Kemudian kalau ada yang miskin, kenapa? Dia nekat miskin. kan tadi sudah dijelaskan ya. Allah lah yang menjadikan berpasang-pasangan pria dan wanita. Kalau ada yang mencong, nekat bencong. Sama aja. Ini deh kekayaan dan kecukupan. Allah jelas-jelas mentakdirkan kita umat muslim ini sebagai umat yang kaya dan cukup. Ya, ini udah tertera di dalam Al-Quran. Dan ini Al-Quran ini ayat ini dari dulu sejak pertama diturunkan sampai nanti di hari kiamat tidak akan diubah ya. Oke ya, jelas ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, buktinya apa kemudian Allah jadikan kekayaan dan kecukupan ya? Allah telah berikan kepada kita, terutama umat muslim di Indonesia, bahkan umat muslim yang ada di negara-negara lain ya, ada yang ada di negeri-negeri lain. Allah berikan kekayaan alam yang melimpah ya. Allah berikan sawah, ladang, tanah, perkebunan ya, yang melimpah, yang subur, yang makmur. Di setiap negeri muslim yang tanahnya gersang, Allah berikan karunia-Nya dalam bentuk lain. Seperti di Saudi Arabia, di Jazirah Arab, tanahnya gersang, nggak bisa ditanami kecuali sedikit. Tetapi Allah berikan karunia-Nya dalam bentuk lain, seperti minyak, gas bumi, dan lain-lain yang kemudian bisa menjadikan mereka makmur, kaya, dan cukup. Nah, ini kalau di Indonesia, di negeri kita tempat tinggal sekarang ini, ya, Allah berikan apa yang kita perlukan, semuanya ada. Sawah, ladang ada. Nah, ini yang gambar kedua itu gambar tambang emas yang ada di Freeport. Nah, yang ini tambang emas. Ini luasnya dari ujung ke sini, ini udah kiloan meter, jauh banget. Jadi truk yang gedenya segini, ini bisa masuk ke dalam ke bawah sampai ke bawah. Alat berat yang gedenya segini bisa sampai ke bawah, ngambil, ngerukin, kemudian diangkut, kemudian jalannya muter-muter, terus sampai ke atas. Nah, itu bumi di atas gunung di Freeport di Grassberg ya, di tanah Papua. Dikeruk tiap hari, sayang malam keruk pakai truk yang gede-gedenya segini-segini. Nah, ya, yang rodanya aja tingginya 2 meter. Ya, nggak kebayang kemudian betapa banyak emas, perak, tembaga dan logam-logam lain yang bernilai tinggi yang kemudian diambil. Ya, kemudian kita juga Allah berikan kepada kita
tambang minyak, gas bumi, ya. Ada batu bara juga, emas, kemudian laut yang luas, ya. Ada hutan, ada ini hasil tambang emasnya, emas, ini tembaga, ya. Dan kemudian ini perkebunan kelapa sawit, ya, yang mana kemudian menghasilkan minyak goreng, dan kemudian masih banyak turunan-turunan produksi yang dari minyak itu yang sangat kita perlukan dalam kebutuhan sehari-hari, termasuk juga di dalamnya ada sabun, ya, dan lain-lain. Nah, ini Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, Allah sebenarnya sudah mentakdirkan kita kaya dan cukup, ya enggak? Ada yang miskin enggak? Nah, oke ya, kita cek dulu ya. Nah, ya. Ada yang pengen jadi orang kaya? Ada. Coba tunjukkan jari. Mana yang main jadi orang kaya? Ada juga yang mau tunjukkan jari ya. Ada yang pengen mau jadi orang miskin? Enggak ada? Ada. Jangan, kadang-kadang kita masyarakat tuh masih bingung kalau dibilang siapa yang mau jadi orang kaya, nggak mau ngacu. Siapa yang mau jadi orang miskin, nggak mau juga. Katanya bilang menjadi kaya atau menjadi miskin itu bukan urusan kita, itu takdir, kita santai-santai aja, katanya seperti itu. Nah, kalau nggak mau jadi orang kaya nggak mau, jadi orang miskin nggak mau, terus maunya jadi apa? Jadi orang gila? Jangan. Jangan dong ya. Nah, kita lanjutin ya. Bisa dipahami? Hah? Ya, bisa dipahami ya. Aman ya kalau agak menyulitkan, karena tadi saya katakan bahwa saya sesungguhnya bukanlah ustadz, cuman dipaksa jadi ustadz sama Ustadz Abdul Salam. Jadi kalau ada apa-apa Ustadz Abdul Salam yang tanggung jawab. Kita lanjutkan, oke? Nah ya. Jadi sampai di sini jelas bahwa sesungguhnya Allah telah mentakdirkan kita kaya dan cukup. Kalau ada yang miskin, salah sendiri atau dia nekat menjadi miskin. Bisa dipahami ya? Oke ya. Allah mentakdirkan kita berpasang-pasangan laki-laki dan kalau ada yang nekat jadi bencong, itu salah sendiri. Oke? Ya, kita lanjutkan. Nah, semuanya sebenarnya sudah ada di Indonesia ini. Jadi tempat kita tinggal ini semuanya sudah ada. Ya, ini lambang-lambang universitas nih. Oh, ini ada UGM, ini ada UI, ini Jenderal Sudirman, ini gambarnya ITB, ya. Nah, ini lulusan-lulusannya, ya. Ternyata, ya, sekolah tinggi seperti itu tidak menjamin mereka kemudian bisa menerima anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ya, banyak orang-orang lulusan sekolah tinggi itu mentalnya tetap miskin. Padahal mereka itu yang nantinya jadi pemimpin kita. Ya, tapi sayangnya kita aja dipimpin oleh orang-orang yang sekolahnya tinggi tapi maaf bodoh. Jangan diketawain, nanti tambah kegiatan. Ya, sekolahnya tinggi tapi sesungguhnya bodoh. Karena apa? Banyak pelajaran, banyak ilmu-ilmu yang mereka pelajari di tempat kuliah mereka itu ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan sama sekali tidak bermanfaat. Ya. Buktinya orang ITB ini lulusan ITB, ya, kita lihat, wah keren, sekolahnya ITB, UGM. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya memperlakukan orang mati. Banyak sarjana yang tidak tahu bagaimana caranya memperlakukan orang mati. Ya, bagaimana mengurus jenazah, bagaimana cara memandikannya, bagaimana cara menguburkannya, bagaimana cara mendoakannya, dan lain sebagainya, nggak ngerti. Banyak ilmu-ilmu yang dipelajari di sana itu tidak bermanfaat dari sejak bangun sampai bangun lagi. Beda dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari
yang memang asalnya dari Allah, ya, disampaikan melalui Jibril kepada Rasulullah dan disampaikan kepada kita semua. Nah, itu semuanya bermanfaat, dari kita melek sampai nanti kita melek lagi, sampai dari kita hidup sampai nanti kita mati dan dibangkitkan. Tapi kalau ini enggak, sepinter apapun mereka, nanti malaikat nggak akan tanya kamu dulu alumni mana, kamu kuliah di mana, kamu ranking berapa, nah, dosenmu siapa aja namanya. Nah, belum lagi misalkan malaikat nanti tanya di alam kubur rumus matematika atau rumus fisika yang susah-susah. 7 kali 7 ditambah 14 dibagi 8 dikali 93, berapa jawabnya? Nggak akan ditanyakan ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ternyata ada mbahnya di sini. Nah, ya, begitu banyak kekayaan alam yang Allah berikan kepada kita, ya. Begitu banyak universitas yang konon katanya menghasilkan orang-orang pandai, orang-orang pintar, orang-orang berilmu, tetapi faktanya di masyarakat kejadiannya masih kayak gini, ya, kemiskinan di mana-mana. Kalau lagi ya gitu-gitulah, ya, sampai ada orang kaya yang berzakat, bagi-bagi sedekah. Orang berebut, sampai ada yang injak-injak, sampai ada yang mati, sampai ada yang pingsan, dan lain sebagainya. Kemudian ini, kalau kita masih mau jalan-jalan keliling kampung, masih banyak saudara-saudara kita yang mereka adalah muslim, ya, kondisinya seperti ini. Nah, ini semua kalau kita tanya agamanya apa? Jawabnya Islam. Padahal Allah jelas mentakdirkan kita kaya dan cukup. Jadi nggak boleh kejadiannya akhirnya seperti ini. Itu nggak boleh. Itu karena nekat. Nah, parahnya lagi. Ini siapa nih yang pengen punya suami kayak gitu kelak? Nah, makanya berarti semua harus bersyukur kepada Allah, ya, karena ditempatkan di tempat yang mulia, ditaruh di pondok. Coba kalau kita hidup di luar, begitu banyak gadis-gadis anak remaja yang sudah terlibat seperti ini. Ini kan cewek, ini perempuan, ya. Udah auratnya dibuka, gaulnya sama setan ini setan. Nah, siapa bilang ini manusia? Oh, ini binatang ternak. Nah, ini binatang ternak ya? Apa rasanya ini binatang ternak? Karena matanya, telinganya, pikirannya tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Ingat surat Al-A'raf ayat 170. Lupa semua. 179 ya tadi? Hah? Iya, 179. Ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 179, ya, Allah terangkan bahwa orang-orang kayak gini tuh bukan manusia, ya. Mereka itu bagaikan binatang, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa? Karena matanya tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, ya, badannya, kelakuannya udah enggak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita selaku manusia. Jadi ini kalau lihat kayak gini nih, ya, mau nggak mau, suka atau nggak suka, ya, ini binatang ternak. Peliharaan. Ya, seperti itu ya tadi. Atau mungkin badannya manusia, tapi pikirannya, hatinya, perilakunya, atau deh setan kali.
Oke, kita lanjutkan. Sudah jelas ya? Ya Allah. Oh, iya, tanah. Ya, kekayaan yang Allah berikan kepada bangsa kita, kepada negeri kita, ya. Apa saja ada, ternyata hasilnya, nah ini jadi negara pengutang, jadi negara terkorup. Ranking sumber daya manusianya nomor 112 dari 127 negara. Jumlah penduduk hidup di bawah garis kemiskinan ada 26% pula yang miskin banget, ya. Kemudian jumlah pengangguran terbukannya, wah, dan mencari kerja ada 35 juta. Bisa baca semua ya. Saya memang baru bisa baca ini. Ya, jelas bahwa Allah sudah berikan kepada kita, ya. Nah, berkah dari langit dan bumi sudah ada, rezeki dari langit dan bumi sudah ada. Kemudian kok banyak di antara kita kaum muslimin yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Ya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, ya, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, ya. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan. Berkahnya sudah ada belum? Untuk kaum muslimin yang ada di Indonesia, ya, berkahnya dari langit dari bumi sudah ada belum? Sudah. Kekayaannya sudah ada belum? Sudah kan? Yang belum ada apanya? Beriman dan bertakwa. Yang belum ada imannya. Ya. Kalau kita beriman, berarti kita membenarkan ayat-ayat Allah. Kalau kita beriman, berarti kita membenarkan atau mengikuti tuntunan Rasulullah. Tapi kan kita kebanyakan skarpe dewek, ya nggak? Nah, orang-orang yang tadi itu kita lihat mereka orang-orang yang skarpe dewek, lalu kemudian mereka jadi miskin, siapa yang salah? Saleh, gitu ya Ustaz? Seperti itu apa ya? Seperti itu. Kalau ada yang salah, saya ingatkan. Karena saya kan bukan ustaz, kami dipaksa jadi ustaz sama antum. Cuman banyak jenggotnya sedikit. Selisih berapa langkah saja. Gitu. Saya lihat langkahnya dari Kemerajan ke sini, antum dari Rakono ke sini gitu. Gitu. Sampai sejauh ini bisa dipahami? Bisa ya. Nah, jadi siapa yang salah? Yang salah adalah manusianya. Takdir Allah jelas. Ya. Kehendak Allah jelas bahwa Allah telah menjadikan kekayaan dan menjadikan kecukupan buat kita semua. Kalau kitanya nggak cukup, kalau kitanya miskin, maka itu salah. Ini adalah masalah nyata yang sedang kita hadapi, yang sedang umat Islam hadapi. Salah yang pertama adalah kebodohan, ya, yang mana akibat kebodohan itu jadinya kemiskinan, kemalasan, yang akhirnya menjadikan kerosakan akidah dan akibatnya ada rosot karena bodoh dan karena miskin. Gimana kalau waktunya 3 menit lagi? Jangan. Ayo baca 3 jam. Ya udah 3 jam. Ya, ini adalah masalah nyata yang sedang kita hadapi, yang sedang umat Islam hadapi.
Masalah yang pertama adalah kebodohan, ya, yang mana akibat kebodohan itu jadinya kemiskinan, pemalasan, yang akhirnya menjadikan kerusakan akidah dan akhlak. Akidahnya ada rosot karena bodoh dan karena miskin. Bisa dikasih waktu berapa? Gimana kalau waktunya 3 menit lagi? Jangan. Ayo baca 3 jam. Ya udah 3 menit. Ya, kepada umat Islam itu Allah kurang apa yang kurang? Allah apa yang tidak Allah berikan kepada kita? Ya, negerinya kaya-kaya. Apa aja kita punya, ya. Kemudian Rasulnya, kitabnya, ya, ulamanya, semuanya ada, semuanya lengkap, ya. Tetapi kemudian terjadi kayak gitu, orangnya miskin, tertindas, lemah, karena salah sendiri. Semestinya dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kita itu jadi umat yang mulia, ya. Mulia sebab karena apa? Karena takwa. Nah, ini yang jadi seharusnya kita capai, ya. Dengan kekayaan alam yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, ya. Dengan tuntunan yang begitu lengkap, dengan agama yang sempurna, ya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi orang yang mulia. Tidak ada alasan untuk menjadi orang yang tidak bertakwa, ya. Kita harus mulia, kita harus takwa, kita juga harus kaya dong. Nah, dan jangan salah, dengan semua itu kita harus bahagia, ya enggak? Bisa dipahami? Nah, tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa kita akan ngomongin masalah kaya miskin gitu ya hari ini. Nah, jadi kita akan tengok beberapa definisi kaya, ya. Yang pertama adalah yang keumuman masyarakat atau orang orang sekarang anut, ya. Itu definisi kaya menurut siapa? Menurut orang kafir, menurut orang non muslim, ya. Menurut mereka, siapa yang disebut kaya? Orang kaya adalah mereka yang berpenghasilan 1 US nih. Nah, salah nih. 1 juta US dollar mestinya. Oh, ini ada kesalahannya, bukan $1. $1 boleh tapi per detik. Bukan per hari. $1 juta per tahun, ya. Jadi mereka punya definisi kaya. Orang kaya bagi mereka, orang non-muslim adalah mereka yang berpenghasilan $1 juta dalam 1 tahun. Berapa $1 juta dalam 1 tahun? Kalau dirupiahkan berarti sekitar 12 miliar. Nah, siapa yang pengen punya suami penghasilannya 12 miliar 1 tahun?